Senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya ya. Kali ini saya akan meramalkan mengenai untuk kamu orang yang bersio anjing di bulan Januari 2023, edisi di bulan Januari ya. Di sini untuk kamu, untuk orang bersio anjing, apakah ada sesuatu yang memang bisa dibawa dalam sebuah kesempurnaan, kepuasan hati, ataupun sesuatu yang memang bisa kamu banggakan dengan kehidupan kamu. Kita akan melihat lebih jelas apa yang harus kamu lakukan dan harus kamu sikapi ya. Untuk kamu orang sio anjing, kita akan melihat ada dua kartu yang di sebelah kiri mengenai siklus kehidupan dan yang kedua adalah asmara percintaan. Di sini kita akan melihat apakah yang terbaik dan apakah yang akan dijalankan untuk menyongsong di tahun baru 2023. Untuk orang sio anjing biasanya terkenal dengan orang yang cukup bisa mengayomi teman dan sahabat. Ya, biasanya untuk orang sio anjing biasanya terkenal dengan perbuatan sangat terpuji karena selalu suka membela kebenaran dan selalu membela teman, sahabat, bahkan keluarganya sendiri. Bagaimanakah untuk kamu orang sio anjing? Apakah bisa bertemu dengan orang yang baik dan dewa penolong karena sesuai dengan sikapnya? Apakah di bulan Januari bisa mendapatkan sesuatu hal yang bisa disikapi dengan baik ataupun bisa diterima dengan sebuah kepuasan hati ataupun sikap yang bisa dibanggakan? Ya, kita akan melihat dengan kartu yang sebelah kiri dengan siklus kehidupan. Yang pertama kita akan melihat dulu emosional yang akan kamu hadapi di bulan Januari. Ada kartu unrequited love, ada fam ya. Di sini kita akan melihat lebih jelas apa yang harus kamu sikapi dan apa yang harus kamu capai. Ya, mengenai tentang sesuatu unrequited love, cinta tak berbalas. Maksudnya di sini adalah sebuah pengalaman yang cukup menyakitkan, cinta yang tak berbalas ya. Jadi orang yang kamu cintai tidak mengungkapkan perasaan ataupun tidak mengekspresikan sesuatu sehingga kamu dikhianati bahkan ditinggalkan ya. Jadi unrequited love ini sesuatu hal yang mungkin di sini adalah pengalaman yang cukup berdampak negatif hingga di kehidupan sekarang ya. Jadi di sini kamu tidak mempercayai niat ataupun tujuan sesuatu hal dari orang yang mungkin kemampuannya memiliki sebuah komitmen ya, sehingga di sini kalau yang salah adalah banyak keraguan-raguan dengan kenyataan kehidupan kamu saat ini. Jadi di bulan Januari ini banyak ketidakamanan dalam sebuah hubungan, bahkan dari pemasaran ataupun persahabatan sehingga bahkan dengan hubungan mitra bisnis ya, sehingga di sini banyak terjadi sesuatu hal yang memang tidak bisa disembuhkan ataupun sesuatu yang tidak bisa disadari dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi di sini banyak sesuatu hal yang mungkin kebutuhan yang tidak rasional yang dapat merusak sebuah hubungan yang sebenarnya baik ya. Cuman di sini adalah kehidupan kamu di kehidupan yang masa lalu dapat menyebabkan sesuatu kehidupan yang cukup tidak baik sehingga di kehidupan sekarang banyak mendapatkan sesuatu energi yang cukup merugikan. Padahal energi kamu dengan hubungan yang lain baik-baik saja ataupun mendapatkan sebuah hubungan yang cukup baik ya. Nah, jadi di sini dengan kartu fam sebenarnya ini adalah kehidupan kamu di sini sebenarnya sesuatu yang mungkin harus kamu sikapi adalah kehidupan di masa lalu. Jadi kehidupan kamu di kehidupan sekarang, kamu harus bisa lebih banyak melakukan sesuatu hal yang cukup baik, melakukan sebuah kehidupan yang cukup intim dengan situasi kondisi yang berhubungan dengan kehidupan kamu. Kehidupan kamu seperti apa yang akan kamu sikapi, akan kamu jalani, itu adalah sebenarnya yang harus kamu capai adalah sebuah kesuburan, peningkatan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Jadi emosional kamu di sini lebih banyak mengenai tentang sebuah cinta tak berbalas, cinta yang mungkin tidak bisa dihargai dan dihormati sehingga kamu tidak menanamkan sebuah kepercayaan kepada orang tersebut ataupun kamu dalam sebuah hubungan kekeluargaan ataupun hubungan antara kelompok lingkungan sekitar kamu tidak memberikan sebuah energi efek yang cukup baik sehingga apapun yang kamu sikapi tidak memberikan sebuah sikap yang cukup baik, respon yang cukup baik, dan sebuah relaksasi kehidupan kamu yang kamu sikapi. Itulah emosional yang kamu terapkan, yang kamu capai di bulan Januari. Sekarang kita akan melihat bagaimana yang akan kamu sikapi. Ini mengenai tentang perjalanan kehidupan kamu, sesuatu hal, sebuah bentuk masalah ataupun sebuah bentuk emosional yang ini akan kamu dapatkan adalah mengenai tentang sebuah esensi dari sebuah kekuatan jiwa kamu. Bagaimana kamu menanggapi, bagaimana kamu menghiraukan, dan bagaimana kamu menjauhi. Ya, encouragement ini adalah sesuatu hal yang mungkin harus ada sesuatu dorongan, tujuan ke arah yang cukup besar.
Jadi segala sesuatu hal yang tidak baik itu semuanya pasti akan berlalu. Asalkan kamu bisa melepaskan sesuatu beban negatif ataupun sebuah emosional yang labil. Jadi apapun yang akan kamu capai, apapun yang akan kamu sikapi, itu sebenarnya mengenai tentang sesuatu hal yang mungkin berasal dari kekuatan jiwa kamu. Bagaimana akan kamu sikapi? Sebenarnya itu menerima tentang sesuatu hal yang mungkin akan kamu terima mengenai tentang sebuah kritik, saran, dan nasihat. Solusi yang terbaik bagaimana kamu menjalani sebuah hubungan. Ya, hubungan yang baik dengan mitra bisnis ataupun sesuatu yang akan kamu sikapi. Karena di sini yang saya lihat ada songfit, sesuatu akan berlalu dengan cepat. Jika kamu bisa mengambil sesuatu hal, bisa kamu menyikapi dan kamu bisa menilai dengan lebih dewasa, maka segala sesuatu apapun akan kamu sikapi dengan cukup baik. Ada kekuatan esensi dari jiwa kamu yang cukup mendasari, yang cukup membuat kamu itu lebih kuat dari biasanya. Tetapi ya jika kamu bisa lebih banyak beradaptasi, maka kamu akan mendapatkan sebuah tujuan yang cukup besar yang akan kamu sikapi dengan segala kemudahan, ya. Nah, perjalanan hidup kamu itu sebenarnya kamu pasti pengen tahu apa sih sesuatu hal yang pengen berubah, sesuatu apapun yang bisa berlalu sehingga berakhirnya sesuatu hasil yang lebih maksimal. Nah, di sini kita akan melihat segala sesuatu yang akan kamu hadapi, ya. Di sini ada kartu message dan ada kartu concern, ya. Nah, di sini adalah message adalah kartu yang cukup membawa dalam sebuah kabar gembira ataupun kabar yang mungkin cukup menyenangkan sekali. Jadi sebenarnya biasanya di sini adalah kartu yang mungkin akan membawa dalam waktu seminggu ataupun 7 hari ke depan. Ini adalah sesuatu yang mungkin berhubungan dengan interaksi dengan orang lain. Mungkin adalah sesuatu yang mungkin akan membawa dalam sebuah keuntungan. Nah, di sini ada kartu concern. Adalah sebuah kartu yang cukup menantang sekali. Jadi adalah kamu adalah sebuah kartu yang cukup mengkhawatirkan, ya. Kecuali ada sesuatu yang mungkin bisa membawa dalam sebuah dampak positif, dampak yang cukup baik, ya. Nah, jadi di sini adalah sebuah tanda kecemasan, kebingungan, ketidakmampuan untuk bisa lebih fokus, ataupun mungkin kondisi mental yang cukup tertekan, ya. Nah, jadi apapun yang harus kamu lakukan di sini adalah ada sebuah kecenderungan untuk bisa sifat menghancurkan ataupun merugikan. Di sini adalah kartu concern adalah kartu yang cukup bisa membawa dalam sebuah ketakutan, cukup membuat dalam sifat yang pesimis, ya, sehingga kurang adanya sebuah prospek ataupun ketakutan dalam sebuah kestabilitas, ya. Jadi di sini mungkin ada mengenai tentang sesuatu yang mungkin harus kamu capai adalah kekhawatiran, ya. Jadi ada bentuk kejelasan dalam hidup kamu adalah memperingatkan sebuah kehidupan kamu harus bisa lebih banyak menghadapi sebuah kata penolakan ataupun mungkin berhubungan dengan yang namanya penipuan, kebingungan, bahkan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan sebuah kebebasan, ya. Nah, jadi di sini apapun yang kamu capai, yang harus kamu sikapi adalah harapan sesuatu yang mungkin berhubungan dengan kata depresi, keputusasaan ataupun menandakan sebuah bentuk harapan yang hilang, ya. Tapi bisa diharapkan dengan sesuatu hal mungkin akan dicapai dengan sisi yang baik, ya. Nah, jadi dalam waktu 7 hari ke depannya ini di sini akan bisa mendapatkan sebuah bentuk kabar yang menyenangkan ataupun kabar gembira. Tapi di sini jika kamu bisa melewati itu semua, maka akan mendapatkan sebuah sikap yang cukup baik, ya. Sikap yang cukup harus bisa mendasari dengan sebuah rasa tanggung jawab dan kedewasaan. Jadi hadapilah segala sesuatunya meskipun ada sesuatu hal yang cukup negatif ataupun positif ataupun hal yang baik ataupun buruk. Karena segala sesuatunya mungkin ya dihadapi tidak semudah yang kamu pikirkan. Jadi kamu bisa lebih banyak khawatir dan mungkin kamu tidak bersikap lebih tenang dari biasanya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, ya. Apa yang harus kamu capai, apa yang harus kamu sikapi, seharusnya yang kamu hadapi, kamu harus bisa menunjukkan sikap religius kamu dalam menghadapi sebuah masalah. Nah, di sini ada 2 kartu, yaitu Hear the Yellow Tiger Mother, Enter the Jade Temple, ya. Ada 2 kartu mengatakan bahwa Hear the Yellow Tiger Mother, ya. Kamu harus bisa lebih banyak bersikap tegar dan teguh pada pendirian kamu. Apapun yang membuat kamu jatuh bangun ataupun bergeser dan membuat kamu bisa berubah sedemikian rupa, ingatlah kembali bahwa kamu adalah manusia yang cukup kuat. Bahkan kamu di saat kamu berada di sesuatu hal, mungkin kamu harus bisa menciptakan ataupun menggapai sebuah kekuatan, akar kekuatan yang bisa membantu kamu dalam mencapai sebuah kebenaran. Kamu harus bisa lebih banyak mendamai, ya,
dengan diri kamu, jiwa kamu, bahkan dengan lingkungan sekitar kamu. Kamu jangan memberontak, dan memberontak. Kadang kamu harus bisa lebih banyak teguh, tegar, bersabar. Maka kamu akan menciptakan sebuah kedamaian. Hubungan yang cukup baik yang harus kamu sikapi. Terkadang ada kartu Enter the Jet Temple. Apa yang kamu sikapi di sini adalah resolusi kedamaian kamu yang cukup tinggi. Itu yang harus kamu sikapi. Penyelesaian dalam sebuah situasi kondisi apapun, kamu harus bisa menciptakan sebuah kepuasan hati ataupun sebuah kelegaan. Maksudnya di sini adalah sesuatu hal yang mungkin kamu bisa lebih siap dalam menerima solusi, arahan, petunjuk dari Sang Ilahi, ataupun mungkin arahan dari solusi dari orang yang berpengalaman, orang yang bisa memberikan kamu sebuah bentuk jalan keluar. Keberkahan, kedamaian ketika itu datang secara lebih tiba-tiba. Jadi apapun kamu sikapi, tegar, sabar, dan lebih teguh pada pendirian kamu. Hadapilah dengan penuh tantangan tetapi tidak memberontak. Kamu hadapilah. Cukupkanlah mendirikan, membuat akar kekuatan kamu, jiwa kamu lebih mendamaikan. Kamu nanti bisa perlahan demi perlahan kamu bisa mendapatkan sebuah bentuk kebenaran yang cukup memberikan sebuah arahan petunjuk yang cukup baik yang seharusnya bisa kamu terima. Jadi semuanya itu akan kamu dapatkan secara tiba-tiba jika kamu bisa lebih banyak bersabar. Teguhlah pada pendirian, maka apapun yang akan kamu sikapi bisa didapatkan dengan lebih mudah. Sebenarnya memang tidaklah mudah untuk dijalankan, untuk dilakukan dengan membalikkan telapak tangan. Jika kamu ada niat dan usaha, pasti pelan-pelan akan membalikan sesuatu hal yang tidak mustahil ataupun tidak bakal terjadi, akan mendapatkan sebuah keberkahan dan mujizat. Maka segala sesuatunya pasti akan mendapatkan sebuah sikap energi yang cukup positif yang bisa kamu gapai. Nah, kita akan melihat di bulan Januari ini sebuah sikap kepribadian yang sangat baik itu yang harus kamu capai itu seperti apa. Ada kartu Epiphany, ada Buho, ya. Di sini Epiphany, reveal your gift. Maksudnya adalah ungkapkanlah, ekspresikan sesuatu dengan pemberian ataupun sebuah kado, hadiah. Maksudnya di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak mengungkapkan, melepaskan, menggapai potensi bakat yang ada di dalam diri jiwa kamu. Alam semesta sebenarnya bisa berkonspirasi dengan diri kamu ya, jika kamu bisa mengambil sebuah bentuk tindakan dari sekarang. Dan terus yang kedua, ada kartu Buho. Maksudnya di sini adalah transform the way you see. Ubahlah apa yang kamu lihat, apa yang akan kamu capai. Perhatikanlah sesuatu hal yang positif dan cukup menyenangkan ya. Kamu jangan terganggu oleh apapun yang membuat kamu tuh merasa sedih ataupun membuat sikap kamu lebih putus asa. Ketahuilah bahwa memang kebijaksanaan kamu itu harus bisa lebih berkembang. Tidak tetap ya. Tapi sudah saatnya kamu sudah bisa melihat, tidak hanya melihat dari luar dunia, tetapi kamu juga harus bisa melihat ke dalam diri kamu. Pahamilah sebuah peran yang kamu mainkan dalam peristiwa kamu, apa yang akan terjadi di sekitar kamu. Jadi kata kuncinya ini adalah biarkanlah apapun yang kamu amati, kamu ubah secara lebih seutuhnya. Apapun yang kamu ketahui, sesuatu yang mungkin berhubungan dengan fakta, itu akan cukup menantang dan kebenaran yang sangat sulit. Jadi jika kamu bisa menghadapi sebuah tantangan, kamu yang sesuatu yang memang cukup fakta yang bisa menantang kamu, maka kebenaran itu memang akan sangat sulit, tetapi bagaimanapun juga kebenaran akan bisa kamu gapai dengan baik. Jika kamu bisa melihat sesuatu dengan hal positif, maka apapun sesuatu pun bisa kamu pahami yang akan kamu jalani dengan peran kehidupan kamu seperti apa. Jadi kehidupan kamu di sini, apa yang kamu lihat, apa yang kamu capai, ungkapkanlah, ekspresikanlah segala sesuatunya dengan baik. Maka segala kemudahan akan kamu terima, akan kamu dapatkan dengan secara tiba-tiba, dengan tanpa meminta. Itulah sifat kepribadian yang memang seharusnya harus kamu capai dengan baik. Segala sesuatu yang akan kamu sikapi seharusnya memang bisa memberikan sebuah dampak energi yang cukup positif, dampak energi yang cukup baik. Jika memang kamu bisa lebih banyak membangun diri kamu secara lebih seutuhnya, ya pastinya akan lebih cepat, akan lebih mudah apa yang akan kamu capai dengan baik. Apapun yang kamu sikapi akan kamu capai sebenarnya memang niat hati kamu yang cukup kuat ya. Jadi kita akan melihat pencerahan aura kasih universal kamu seperti apa. Di sini ada kartu remembrance.
ada kartu fisika ya. Di sini remembrance ya, mengenai tentang sebuah ingatan, fokus ataupun sebuah ide, gagasan dan sebuah wawasan ataupun sebagai fokus ya. Jadi kehidupan kamu di sini, kamu harus bisa melihat apa yang menjadi tujuan kamu, apa yang menjadi kekuatan jiwa kamu, dan apa yang kamu capai di dalam jiwa kamu di dalam bulan Januari. Di sini, fisis adalah sesuatu yang mungkin harus kamu tumbuhkan sebuah jiwa kamu mengenai tentang spiritual. Jika kamu adalah seorang agama Kristen, berdoalah, yakinilah segala sesuatunya kepada Tuhan kamu, Tuhan Yesus. Jika kamu adalah seorang yang Buddhis, agama Buddha, beribadahlah, sholatlah, sembayanglah kepada dewa-dewi Buddha. Jika kamu adalah agama Islam, kepada Allah, Sang Ilahi yang Maha Besar. Kamu berikanlah segala sesuatu yang baik. Cukupkanlah dan kuatkanlah, kembangkanlah ibadah kamu, spiritual kamu. Fokuskan, jika kamu agama Hindu, ya, fokuskanlah jiwa kamu dengan spiritual, dengan Ganesha, Siwa, ya, dengan Dewi Lasmi ataupun Dewa Krishna, ya. Jadi sesuatu apapun di sini untuk mendapatkan sebuah pencerahan aura kasih yang lebih sempurna, dekatkan dirimu, jiwa kamu dengan Tuhan kamu, karena jiwa kamu lebih banyak membutuhkan nasihat, kritik, saran, dan solusi ataupun sebuah bentuk aura yang positif yang akan kamu terima oleh sejati kamu. Aura kasih kamu itu sangat membutuhkan sebuah penguatan dari Tuhan kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mendekatkan diri kamu pada Tuhanmu. Kuatkanlah jiwa kamu dalam sebuah fokus, ingatan, dan apapun yang mungkin akan kamu capai dengan arus kehidupan kamu. Jadi sudah cukup ditahu, cukup dimengerti mengenai tentang aura kasih kamu. Pencerahan aura itu sebenarnya sangat bagus sekali ya. Jika kamu memang sangat susah untuk sulit untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhanmu, kamu bisa mencari saya untuk berbagai pencerahan aura ya. Nah, di sini kita akan melihat aura siklus kehidupan kamu di bulan Januari. Di sini adalah ada Ten of Swords, ada Nine of Pentacles ya. Di sini mengenai tentang sesuatu hal ini adalah hal yang negatif yang bakal terjadi di dalam diri kamu. Untuk kamu orang Shou Anjing, banyak sebuah kegagalan yang sudah berada di depan mata kamu, ya. Sesuatu yang akan berakhir dan akan berganti dengan dunia hal yang baru. Nah, jadi sebuah bentuk perjuangan itu akan ada berakhir dengan sia-sia ataupun sebuah bentuk penderitaan. Jadi, kamu harus bisa lebih banyak merencanakan sesuatu yang mungkin kamu harus bisa menjeda dulu dari sekarang, ya. Nah, di sini ada kartu lagi Nine of Pentacles, ya. Nah, di sini ada 9 bola bintang, ya. Nine of Pentacles ini adalah sebuah bentuk sesuatu materi yang akan kamu capai, ya. Sebuah bentuk posisi aman yang akan kamu tempati. Kelimpahan finansial, mungkin kepuasan akan prestasi yang akan sudah kamu capai, ya. Jadi di sini segala bentuk apapun mengenai tentang kelimpahan materi, apapun yang kamu peroleh di sini adalah sebuah hasil yang cukup maksimal. Tetapi apapun yang akan kamu capai di sini, kamu harus bisa menjeda dulu. Kamu harus bisa lebih banyak memberhentikan dulu sebuah bentuk rencana tujuan, mungkin selama seminggu ataupun 7 hari ke depan. Karena mungkin ada banyak sesuatu yang mungkin mengintai, sesuatu mungkin musibah, atau sesuatu yang mungkin merugikan diri kamu sendiri. Jadi apapun yang kamu capai, akan kamu berikan, itu sebenarnya mengenai tentang sebuah bentuk perjuangan. Jadi apapun yang kamu sikapi, kamu harus bisa mencapai sebuah bentuk usaha. Apapun yang kamu lakukan bisa memberikan sebuah bentuk energi positif, ya. Jadi, ya lakukanlah sesuatu hal yang mungkin kamu sikapi adalah dunia kamu akan berakhir dengan dunia kamu yang baru. Jadi, hal yang positif akan bisa kamu sikapi jika kamu bisa menyikapi dengan bentuk kebaikan hati, bentuk sesuatu yang akan kamu sikapi. Jadi, nikmatilah dulu dan akan kamu capai dengan penuh kebaikan, ya. Jadi, itulah yang akan kamu capai dengan bentuk aura siklus kehidupan kamu yang cukup baik. Nah, jadi itulah bentuk aura siklus kehidupan kamu yang akan kamu sikapi di bulan Januari. Jadi apapun yang akan kamu capai, yang akan kamu sikapi, itulah mengenai tentang aura siklus kehidupan. Yang akan kamu sikapi sebenarnya memang tidak memberikan sebuah dampak efek yang negatif, tapi hanya saja kamu bertahan, berhenti, dan menjeda. Mana tahu ada sesuatu yang mungkin tidak baik yang akan kamu sikapi. Jadi kamu harus sikapi dengan penuh tantangan, penuh dengan relaksasi kehidupan kamu dengan sementara waktu untuk
menggapai sesuatu hal yang baik, ya. Oke, kita akan beralih mengenai tentang asmara percintaan. Asmara percintaan untuk kamu orang bersio anjing, kita akan melihat dulu. Di sini ada kartu surrender, ya. Di sini, at time we must surrender the old before something new can enter our life. Let's go and all will work our, ya. Maksudnya di sini adalah kata menyerah. Ada kalanya kita harus bisa lebih banyak menyerahkan untuk sebuah beban masa yang lama sebelum sesuatu hal yang baru masuk ke dalam hidup kamu. Lepaskan semuanya dan semuanya akan berjalan dengan baik, ya. Coba kita akan melihat dulu apa arti maksud tersebut. Situasi kondisi asmara percintaan akan kamu jalani. Di sini adalah ada kartu find balance, ada kartu friendship, ya. Di sini mengenai tentang sesuatu yang mungkin keseimbangan. Keseimbangan dalam hidup kamu di sini adalah kamu harus bisa mengatur hidup kamu, mengatur waktu kamu, mengatur bukan hanya sekedar diatur, bukan hanya sekedar mengatur, tetapi kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk hidup kamu yang lebih berarti. Jangan hanya kamu yang dimengerti, tetapi kamu juga harus bisa mengerti orang. Jadi ibaratnya seperti itu, ya. Jadi untuk kamu orang cowok anjing, pasangan kamu di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak membagikan waktu antara pekerjaan, istirahat, dan waktu kamu dalam sebuah kebersamaan, keharmonisan, sebuah bentuk apapun yang akan kamu kembangkan di dalam kehidupan kamu sepanjang masa, ya. Jadi di bulan Januari di sini kamu harus bisa memberikan sesuatu harapan yang cukup baik, yang bisa memberikan sebuah energi yang positif. Terus yang kedua di sini adalah friendship, adalah sebuah bentuk persahabatan ataupun sebuah bentuk ikatan hubungan yang cukup baik. Di sini kamu harus bisa lebih banyak mencari sesuatu hal yang mendukung, yang mendorong kamu dalam sebuah pemenuhan impian dan harapan kamu seperti apa. Jadi, mungkin kamu tidak bisa seimbangkan, ataupun mungkin kamu ada banyak beban masa lalu, mungkin kamu lebih banyak terikat dengan dunia kamu yang lama, sehingga mungkin dunia baru kamu sangat susah untuk bisa melewati itu semua, sehingga apapun kamu sikapi, apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik, ya. Jadi sehingga di sini friendship and find balance, kamu harus bisa memberikan sebuah sikap yang positif, dan kamu harus bisa memberikan sebuah hubungan yang cukup baik supaya segala sesuatunya akan sesuai dengan harapan kamu. Jika kamu bisa lebih banyak mendengarkan sesuatu energi yang cukup baik, maka apapun yang akan diterima itu juga nanti akan kamu capai dengan kesempurnaan. Nah, sekarang kita akan melihat sesuatu apapun sikap yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki supaya pasangan antar hubungan bisa lebih dekat. Pertama ada uncovering confidence, ya. Maksudnya di sini adalah ungkapkan sebuah bentuk kepercayaan kamu. Jadi di sini adalah sikap yang mungkin harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki. Adalah sesuatu yang mungkin hilang, itu adalah bentuk sebuah teka-teki dari alam semesta, ya. Pertama di sini adalah kamu harus bisa bentuk menyelesaikan sebuah bentuk rasa yang tidak aman di dalam diri kamu. Di sini bebaskan beban masa lalu kamu, tuh kamu harus bisa lepaskan. Kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk energi yang positif. Jangan selalu melekat dan selalu mendekatkan diri pada beban masa lalu. Terus yang kedua, redakanlah rasa kekhawatiran kamu yang cukup besar. Kamu harus bisa lebih melepaskan dan kamu harus bisa memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan dunia baru kamu. Kamu harus bisa melegakan, redakanlah sebuah bentuk kerisauan, kekhawatiran, dan rasa kegalauan. Kamu harus bisa memberikan sebuah rasa simpati dengan hubungan kamu. Terus yang ketiga, mungkin kamu harus bisa lebih banyak menemukan sebuah bentuk kebenaran dalam diri kamu, dengan jiwa kamu, dunia kamu, bahkan dengan pasangan kamu. Sikapilah segala sesuatunya dengan penuh kebaikan dan baik, ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan, efek yang cukup bisa memberikan sebuah sikap yang positif. Janganlah kamu selalu melakukan sesuatu yang merugikan diri kamu sendiri. Nah, sikap yang paling utama yang harus kamu lakukan dalam sebuah hubungan, ya, di sini adalah ada kartu King, ada kartu Jack, dan ada kartu 4, ya. Di sini baik kamu adalah orang show anjing, ya, kamu adalah show anjing, di sini ada seorang laki-laki, mungkin juga kamu adalah pasangan seorang wanita, mungkin di sini adalah pasangan seorang laki-laki, ya. Nah, jadi di sini
Yang saya lihat di sini adalah baik kamu adalah seorang shio anjing, seorang laki-laki, ataupun kamu sebagai pasangan dari si orang shio laki-laki, ya. Jadi di sini yang utamanya yang harus kamu sikapi adalah sikap tegas, sikap berwibawa, sikap yang harus bisa kamu tegakkan keadilan, kebenaran kamu dalam simpati. Kamu harus bisa memilih dunia kamu yang baru atau dunia kamu yang lama. Kamu harus bisa menyikapi dunia kamu dengan pasangan kamu, ataupun kamu harus bisa menyikapi pasangan kamu seperti apa. Kamu harus bisa meyakinkan diri kamu terhadap si pasangan kamu. Kamu harus bisa memberikan sebuah rasa kepercayaan diri yang besar. Optimis, jangan ada sebuah pesimis, karena sesuatu harapan tidak memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan. Sehingga apa yang kamu sikapi, apa yang kamu jalankan tidak memberikan sebuah energi yang cukup positif ataupun energi yang cukup menjanjikan ke masa depan. Sehingga apapun yang kamu sikapi tidak tergerak oleh energi yang baik. Sehingga kata keyakinan tidak ada sama sekali yang akan kamu sikapi, yang akan kamu capai dengan kemudahan. Jadi itulah yang harus kamu sikapi dengan kesempurnaan, dan mungkin di dalam diri kamu lah itu yang harus kamu capai dengan bentuk kepribadian kamu, ya. Oke. Nah, disinilah untuk kamu hasil asmara percintaan baik dengan siklus kehidupan. Untuk kamu orang shio anjing masuk di tahun shio kelinci di tahun 2023. Memang alangkah baiknya sih, memang sangat bagus sekali untuk masuk di tahun shio kelinci, ya. Jadi di sini sebentar lagi akan memasuki di tahun Imlek Xinjia, ya, untuk di Imlek tahun baru Cina, ya. Jadi untuk kamu orang shio anjing sangat bagus sekali, karena orang shio anjing sangat bersahabat dengan orang shio kelinci, ya. Ya, aku mudah-mudahan aku mendoakan kamu yang baik untuk kamu shio anjing. Wish you all the best, ya. Segala bentuk apapun yang baik-baik akan kamu dapatkan, dan mungkin sepanjang tahun kamu akan menemukan dan mendapatkan sebuah hal dewa penolong, hal yang baik, hoki rezeki dan keberuntungan, dan kamu akan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah, ya. Tapi tetap diiringi oleh kebajikan, kebaikan, kelimpahan, dan kepuasan hati. Kamu harus selalu mendekatkan dirimu pada Tuhan dan selalu melakukan kebaikan, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut. Di nomor WA saya bisa mencatat di bawah deskripsi saya, ya. Jika Anda berkenan, Anda menarik perhatian untuk hasil ramalan Evan Jaya, Anda bisa lebih like, di share, di komen, serta di subscribe, ya, supaya bisa berbagi dan membantu kamu dalam hasil ramalan, ya. Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.